Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Win untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Hari ini baru pertemuan pertama ya. Kita akan belajar tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa. Pada pelajaran pertama ini, kompetensi dasarnya adalah 1. Bersyukur sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai anugerah Allah. Yang kedua, bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dalam keanekaragaman yang merupakan anugerah Allah. Yang ketiga, memahami diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai anugerah Allah. Yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menceritakan atau menuliskan, refleksi, puisi, mengenai rasa bangga yang dimiliki sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam. Untuk tujuan pembelajaran, anak-anak diharapkan nanti bisa menyebutkan contoh-contoh keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, menyebutkan keanekaragaman suku, agama, kepercayaan, budaya, dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mampu menyimpulkan makna Sumpah Pemuda. Yang keempat, mampu menyimpulkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang pertama atau contoh perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Contoh suku bangsa apa saja yang ada di Indonesia? Anak-anak bisa mencermati video di bawah ini. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri. Contohnya sebagai berikut. Agama-agama apa saja yang diakui di Indonesia? Anak-anak juga bisa kembali mencermati video yang ada di bawah ini.
contoh bahasa yang ada di Indonesia, ada beberapa bahasa. Yang pertama, bahasa Betawi berasal dari DKI Jakarta. Kemudian bahasa Sunda berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada bahasa Jawa. Anak-anak pasti semua tahu ya, bahasa Jawa, bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Dari DIY dan juga dari Jawa Tengah. Bahasa Madura berasal dari Jawa Timur. Bahasa Bali dan Sasak berasal dari Bali. Masih banyak lagi contoh-contoh bahasa yang ada di Indonesia. Anak-anak nanti bisa mencari kembali di buku pelajaran agama. Selanjutnya, mari kita membaca materi di bawah ini. Pada tanggal 28 Oktober 1928, sejumlah organisasi pemuda bersatu dan bersama-sama menyatakan keinginannya untuk bersatu dalam satu negara dengan mengikrarkan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Mari kita cermati bunyi dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, demikian bunyi Sumpah Pemuda tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari Sumpah Pemuda yang tadi sudah kita baca. Terkandung 3 isi pokok. Yang pertama adalah bertanah air satu. Yang kedua, berbangsa satu. Dan yang ketiga, berbahasa satu. Ya, ini adalah 3 isi pokok dari Sumpah Pemuda. Selanjutnya, untuk makna dari Sumpah Pemuda adalah 1. Bahwa bangsa Indonesia harus mempertahankan nilai nasionalisme. Yang kedua, bangsa Indonesia juga harus mempunyai tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, tumbuhnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kita akan belajar tentang makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak tahu bahwa bangsa Indonesia mempunyai berbagai macam keanekaragaman yang sangat banyak. Nah, supaya perbedaan-perbedaan itu tetap satu dan tidak terpisah, maka bangsa Indonesia mempunyai semboyan yang bisa mempersatukan keanekaragaman tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai makna yaitu bahwa bangsa Indonesia mempunyai kesatuan utuh dalam berbagai suku, agama, budaya, bahasa, ras, dan adat istiadat. Kesatuan keanekaragaman di Indonesia terpatri dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tugas dan kewajiban kita adalah mempertahankan dan melestarikan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini, dan dari pembelajaran yang sudah kita cermati di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mempertahankan keanekaragaman dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini, dan untuk menutup pembelajaran kita, kita menyanyikan dengan penuh semangat lagu Satu Nusa Satu